Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pertolongan, harapan, dan kebahagiaan. Pertolongan, harapan, dan kebahagiaan. Kemanapun manusia mencari pertolongan, harapan, dan kebahagiaan yang sejati di dunia ini tidak pernah ditemukannya. Karena pertolongan, harapan, dan kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mazmur 146 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dan harapannya pada Tuhan Allahnya. Dalam satu ayat ini kita mendapatkan kekuatan yang besar untuk kehidupan, saudaraku. Dalam satu ayat ini kita mendapatkan janji yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai orang Kristen. Ada 3 janji Tuhan yang kita dapatkan dalam ayat ini, yaitu pertolongan, harapan, dan kebahagiaan. Yang pertama, saudara, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Bagaimanapun kehebatan kita, kepintaran kita, kecakapan kita, maka akan datang suatu waktu di mana kita membutuhkan pertolongan, saudaraku. Bila kita tidak mempunyai kecakapan di dalam bidang teknik atau montir, maka suatu saat kita akan membutuhkan pertolongan. Pertolongan mereka bila mobil kita mengalami kerusakan, saudara. Kita mencoba memelihara kesehatan, tetapi ada waktu-waktu tertentu di mana kita memerlukan pertolongan dari keahlian seorang dokter atau ahli bedah misalnya. Saya dan saudara bergantung pada pertolongan orang lain sepanjang hari, bahkan setiap saat tanpa kita sadari. Tetapi ada satu penolong kita yang lebih daripada siapapun juga, ia adalah Allah Yakub. Allah yang Maha Kuasa yang dapat melakukan segala sesuatu bagi kita. Orang lain tidak dapat melakukannya. Kita sesungguhnya sangat bergantung kepadanya. Kita sangat membutuhkan pertolongan Allah setiap saat sampai selama-lamanya, saudara. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan Mazmur 124 ayat 8 berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita yang berharap dan percaya kepada pertolongan orang lain suatu hari mungkin dapat kecewa, saudara. Tetapi kita pun sewaktu-waktu akan mengecewakan orang lain. Tetapi bila kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan yang tidak pernah mengecewakan kita. Allah di sini disebut Allah Yakub. Apa maksudnya, saudara, Allah Yakub? Yakub selalu membutuhkan pertolongan. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, pada waktu dia menipu kakaknya, ayahnya, dia harus meninggalkan rumah, saudara. Dia hanya seorang diri di padang gurun. Walaupun demikian, Allah melindungi dan memimpin Yakub dan memberikan apa yang dia butuhkan. Sekalipun Yakub adalah orang yang tidak dengar-dengaran kepada Allah seringkali, saudara, tetapi Allah tetap menolong dia, menolong Yakub, memimpin Yakub keluar dari segala kesukaran. Inilah kebaikan Allah sebagai penolong, saudara. Sesungguhnya penulis kitab Mazmur mau menceritakan bukan tentang Yakubnya, saudara, bukan, tetapi tentang Allah Yakub sebagai penolong yang baik, yang mau menolong kita, yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Dan Ibrani 13 ayat 6 berkata, sebab itu dengan yakin aku berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Dan yang kedua, saudara, Tuhan adalah harapan kita. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Saudaraku, sangat sedih bila kita memikirkan begitu banyak orang yang tidak mempunyai harapan, saudara, saat ini. Mereka tidak mempunyai suatu tujuan dalam hidupnya atau pandangan untuk hari depan yang penuh harapan, yaitu masuk dalam sorga keselamatan. Bila kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita selalu memiliki harapan. Amin. Firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa harapan kita hanya ada dalam Tuhan Yesus. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 berkata,
pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi kitab Ibrani menyatakan bahwa harapan kita dalam Kristus adalah suatu sauh. Kata sauh ini artinya tidak akan gagal. Orang Kristen bersuka cita dalam pengharapan. Sebab kita tahu bahwa bersama Tuhan Yesus Kristus kita akan sampai dan masuk ke dalam sorga. Karena Kristus pengharapan kita yang menjadi perintis. Menjadi perintis bagi kita masuk ke dalam sorga kekal. Adakah di antara kita yang belum mempunyai pengharapan untuk masuk ke dalam sorga yang kekal? Saudaraku, saat saudara melihat tayangan ini, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita mempunyai pengharapan, saudara. Pengharapan pasti masuk sorga kelak. Percayalah, saudara. Dan yang ketiga, orang percaya mengalami kebahagiaan. Mazmur 146 ayat 5 saya bacakan lagi. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Berbahagialah saudara, orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dan harapannya pada Tuhan Allahnya. Apakah arti berbahagia? Pada hari ini kita mempunyai banyak definisi tentang kebahagiaan dan itu bergantung pada orangnya, saudara. Bagi orang yang sudah dewasa, bahagia adalah hal yang lebih mendalam daripada yang digambarkan oleh seorang muda, saudara, atau anak-anak. Kebahagiaan adalah perasaan yang mengherankan dalam hidup kita yang datang bila kita sungguh-sungguh bergantung pada pertolongan Allah dan hidup dalam kehendak Allah dan firman-Nya. Bila kita bergantung pada pertolongan manusia atau diri sendiri, maka pada akhirnya kita akan gagal. Dan kalau kita hidup menurut kehendak kita sendiri, maka kita tidak akan benar bahagia. Tidak akan benar-benar bahagia. Sesungguhnya kita tidak dapat membeli kebahagiaan dan mendapatkan kebahagiaan yang sejati dari manapun juga. Nggak bisa, saudara. Kebahagiaan yang sejati adalah datang dari Allah Yakub sebagai penolong kita dan harapan kita satu-satunya. Karena itu bila kita ingin bahagia, datanglah dan berharaplah kepada pertolongan Allah Yakub yang kita kenal sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita, penolong kita, harapan kita, sumber kebahagiaan kekal kita. Percayalah kepadanya, saudara. Tuhan Yesus lah yang menjadi penolong kita, harapan kita, dan kebahagiaan kita, saudara. Mazmur 146 ayat 5 saya bacakan lagi. Berbahagialah, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dan harapannya pada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan, saudara. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal, percaya, membuka hatinya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena dialah yang dapat memberikan kepada kita kebahagiaan. Dialah Allah yang sanggup menolong kita. Dia adalah harapan kita, sumber kebahagiaan kekal. Karena itu percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sumber kebahagiaan yang sanggup menolong kita, yang menjadi harapan kita, sumber kebahagiaan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah sumber kebahagiaan. Engkau adalah penolong kami yang sejati, pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan saudara-saudariku, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.